Oke, kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan buat yang masih nunggu Renegade Immortal Movie di channel ini, sabar ya, soalnya belum selesai Mimin buatnya setelah 3 hari. Dan pada video kali ini, Mimin hadir kembali untuk meneruskan alur cerita dari King Wanglin dalam Renegade Immortal episode terbaru, yaitu Renegade Immortal episode 91. Yang mana pada Renegade Immortal episode 91 ini menceritakan Wanglin yang membawa Zoru ke planet lain demi keamanan dirinya. Akan tetapi 18 tahun telah tiba, yang mana hal itu membuat Nesensor Limuan tersadar dan hukuman langit juga muncul kembali. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka, dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di sini pun terlihat Wanglin langsung membuka kantong penyimpanan yang dia dapat dari leluhur klan iblis raksasa kemarin. Dan Wanglin pun membuka sebuah botol yang terdapat di sana. Di sini Wanglin melihat jika di dalam benda ini ternyata mengandung setetes darah Dewa Kuno. Dan karena Wanglin sudah melatih tubuh fisik dengan kultivasi teknik Dewa Kuno, namun masih banyak keterbatasan, maka Wanglin akan menggunakan benda ini untuk mengeluarkan kemampuan Dewa Kuno. Akan tetapi Wanglin tak tahu sebenarnya dari mana asal benda ini dan apa hubungannya dengan klan iblis raksasa. Setelah itu Wanglin melihat sebuah roda dharma yang terdengar suara wanita di situ. Dan tak lama kemudian muncullah wanita bernama Meiji yang adalah sebuah sisa jiwa. Saat Meiji ini memanggil Wanglin, Wanglin pun tahu jika ini adalah ranah niat nafsu jahat. Kemudian terlihat jika Meiji mulai mendekati Wanglin. Akan tetapi Wanglin pun langsung menangkapnya. Yang mana karena itu Meiji memohon ampun dan memberitahu namanya. Dan dia juga mengaku jika dirinya terkurung dalam roda dharma selama ratusan tahun. Dan dia tak bermaksud menyakiti Wanglin karena dia hanya ingin memperoleh kebebasan. Melihat itu Wanglin merasa jika wanita ini sepertinya jiwa primordial dari seorang master terdahulu yang terpecah menjadi seberkas jiwa sisa. Bahkan di dalamnya masih sedikit tersisa ranah niat pesona. Dan merasakan jiwa sisa punya kekuatan sebesar ini, Wanglin yakin kekuatan asli master itu pasti lebih sulit ditebak. Yang mana jika Wanglin langsung memusnahkan jiwa ini, maka Wanglin takut akan membangunkan master yang sedang tertidur itu. Dan bagi Wanglin, hal yang paling mendesak sekarang adalah Limuan. Sementara itu, terlihat Zoru dengan menunggangi Xiaobei sedang berusaha menangkap seekor beruang hitam. Dan terlihat jika beruang ini akhirnya menemukan jalan buntu. Terlihat binatang ini berusaha menaiki tebing, akan tetapi harus terjatuh. Yang mana pada akhirnya dia berusaha untuk menyerang Zoru langsung. Terlihat Yeyan pun langsung mencari keberadaan Zoru ini. Akan tetapi ternyata Xiaobei pun berhasil menangkap beruang tersebut. Setelah itu Zoru ingin Tiyan melihat tunggangan baru Zoru ini. Akan tetapi Tiyan meminta Zoru memperlihatkan itu kepada Wanglin saja setelah dia kembali. Namun di sini Zoru berkata jika dirinya tak peduli Wanglin kembali atau tidak, karena Wanglin ini seperti sudah melupakan dirinya. Setelah itu terlihat Yeyan pun merasakan ada seseorang yang datang. Dan ternyata itu adalah Wanglin karena lonceng kuno pada Zoru langsung berbunyi. Melihat Wanglin akhirnya kembali, Zoru sangat bahagia dan langsung mendekatinya. Akan tetapi Zoru tak jadi memeluk Wanglin karena dia seperti memeriksa sesuatu. Setelah itu Zoru pun menagih kepada Wanglin di mana harimau besarnya. Di sini pun Tiyan mengingatkan Wanglin jika sebelum Wanglin pergi, Wanglin berjanji akan membawa Zoru harimau besar lagi. Dan setelah mendengar itu, Wanglin meminta maaf pada Zoru karena dirinya lupa. Akan tetapi Wanglin langsung mengajak Zoru ke tempat lain untuk menangkap harimau. Dan mendengar itu, Zoru yang awalnya ngambek pun kini bersemangat lagi. Setelah itu terlihat Wanglin membawa Zoru dan Xiaobei ke tempat itu dengan menggunakan kompas bintang. Di sini Wanglin sadar jika dirinya akan menarik perhatian karena sudah membunuh Li Yuanfeng dan leluhur klan iblis raksasa. Dan Wanglin takut jika itu akan menghambat kebangkitan One Earth. Maka dari itu Wanglin berniat untuk pergi dari planet Suzaku selama beberapa tahun. Dan setelah semuanya mereda, baru Wanglin akan kembali ke planet Suzaku. Setelah itu Zoru terbangun dan bertanya di mana harimau besarnya. Dan terlihat Wanglin menunjuk sebuah planet lain yang mana itu adalah planet bulan. Setelah itu mereka mendarat di tempat tersebut yang mana ternyata tempat ini adalah sebuah gurun. Setelah itu pun, Wanglin menggunakan pedangnya langsung mengukir ke tebing bebatuan di depan mereka. Terlihat Xiaobei dan Zoru hanya bisa melongo melihat itu.
Dan ternyata Wang Lin pun membuat sebuah rumah gobi dengan pedangnya barusan. Melihat itu Zoro bertanya apakah ini rumah baru mereka. Dan Wang Lin pun langsung membenarkan hal tersebut. Dengan cepat pun Zoro dan Xiaobei langsung berusaha masuk ke dalam rumah batu tersebut. Sementara Wang Lin langsung mengeluarkan pagoda abadi untuk melindungi sekitaran rumah ini menggunakan energi immortal. Setelah itu, terlihat Wang Lin langsung mengeluarkan tubuh aslinya dan membiarkannya berkultivasi di kedalaman tanah tempat ini. Kemudian Wang Lin akan menunggu usia Zoro genap 18 tahun, yang mana saat itu Nation Soul One Earth akan memadat dan ingatannya juga akan pulih. Karena pada saat itu pula, hukum langit juga akan turun kembali, yang mana berarti masih ada 6 tahun lagi dari sekarang. Setelah itu Zoro kembali menunggangi Xiaobei karena Wang Lin sudah menepati janji memberinya harimau besar yang sekarang berwarna ungu. Dan Wang Lin hanya bisa melihat Zoro yang bermain ceria ini. Kemudian saat Zoro tertidur pun, Wang Lin sadar jika tak lama lagi Limuan akan terbangun. Di sini Wang Lin juga teringat jika 13 tahun lalu dirinya memasang berlapis-lapis segel untuk melawan hukum langit, namun hanya bertahan sesaat. Wang Lin juga merasakan jika kekuatan petaka langit begitu dahsyat yang mana peluang menang lebih sulit. Dan Wang Lin sadar jika hukum langit turun langsung, maka dia hanya bisa mengandalkan tubuh fisik dewa kuno untuk menahan, barulah bisa memperjuangkan waktu untuk One Earth. Di sini Wang Lin juga yakin jika pertempuran mendatang, hukum langit pasti sudah bersiap dan sudah mewaspadai Wang Lin. Yang mana karena itu Wang Lin berpikir untuk mencari cara lain. Hari berganti pagi, dan Wang Lin hanya terus memperhatikan Zoro yang sedang bermain dengan Xiaobei dan harimau ungu baru itu. Setelah itu diperlihatkan jika Zoro ini sudah memasuki usia 16 tahun. Kemudian diceritakan pula jika 4 tahun kemudian saat Zoro tertidur, dia bermimpi buruk. Karena dia seperti berada di lautan es dan terlihat wanita di bawahnya yang tertidur kini sudah mulai terbangun. Yang mana tentu saja jika itu adalah Limuan. Tak lama setelah itu Zoro terbangun karena Wang Lin membangunkannya. Di sini Zoro memberitahu Wang Lin jika dirinya seperti monster. Namun terlihat Wang Lin pun masih tak paham dengan perkataan Zoro ini. Kemudian Zoro berkata jika dirinya merasa bahwa di dalam tubuhnya ini seperti ada orang lain. Karena beberapa bulan terakhir Zoro sering bermimpi seorang kakak perempuan. Yang mana kakak itu sedang terbangun dan setiap kali dia bangun Zoro akan menghilang. Mendengar itu pun Wang Lin langsung melihat ke dalam lautan kesadaran Zoro. Dan Wang Lin dikejutkan karena ternyata dalam satu tubuh ini ada dua kesadaran, yaitu kesadaran Limuan dan Zoro. Terlihat Wang Lin kebingungan karena bisa begini. Yang mana akhirnya Wang Lin merasa jika jangan-jangan saat Wang Lin memasukkan Nation Soul One Earth dulu, janin itu sudah memiliki kesadaran. Wang Lin pun sadar jika terus seperti ini, maka saat Nation Soul One Earth terpadatkan, kesadaran Zoro akan tertelan sepenuhnya. Namun jika sekarang mengeluarkan Nation Soul One Earth, semua usaha Wang Lin akan sia-sia. Dan Wang Lin berpikiran apakah dirinya harus mengorbankan Zoro ini. Terlihat Wang Lin langsung meninggalkan Zoro karena dirinya sangat bimbang. Dan Wang Lin pun langsung masuk ke dalam Mutiara Tiani untuk mencari cara mengatasi semua ini dengan terus membaca selip giok yang dia punya. Hari pun berganti dan Zoro mencari Wang Lin di kamarnya, akan tetapi Zoro tak menemukan keberadaan Wang Lin. Sementara Wang Lin masih sibuk mencari cara mengatasi semua ini di dalam Mutiara Tiani. Terlihat hari terus berganti dan Zoro terlihat kesepian tanpa Wang Lin. Dan pada akhirnya setelah beberapa hari mencari tahu, Wang Lin pun menemukan sebuah ide untuk mengatasi ini. Terlihat Zoro pun bingung kemana dirinya harus mencari Wang Lin lagi. Akan tetapi dari dalam rumah batu itu, Wang Lin langsung keluar untuk menemui Zoro. Di sini pun Zoro langsung bertanya beberapa hari ini paman Wang Lin kemana saja. Namun Wang Lin langsung mengatakan jika perasaan Zoro selama ini tak salah. Karena di dalam tubuhnya memang ada seseorang yang bernama Limuan. Saat diceritakan Wang Lin hingga malam, akhirnya Zoro tahu jika di dalam tubuhnya ada kekasih Wang Lin. Di sini Wang Lin pun mengaku jika awalnya Wang Lin mengira bahwa Zoro adalah Limuan dan Limuan adalah Zoro. Akan tetapi Wang Lin tak menyangka ternyata tidak begitu. Di sini Wang Lin mengatakan jika sekarang ada cara yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang mana Wang Lin akan menyegel jiwa Zoro dulu, dan setelah Limuan terbangun, maka dia akan menjadi pemilik tubuh ini. Sementara Zoro akan tertidur untuk sementara. Yang mana setelah semuanya selesai, Wang Lin akan mencarikan tubuh yang lebih baik untuk Zoro ini. Di sini pun Zoro mengaku jika sejak kecil dia selalu menganggap Wang Lin sebagai keluarga. Dan di dalam mimpi, Zoro tidak bisa melihat wajah kakak itu dengan jelas. Namun Zoro merasa jika dia adalah sosok yang Zoro dambakan setelah dewasa.
Mendengar itu Wang Lin yakin jika kelak Zhou akan secantik Limuan. Setelah itu Wang Lin meminta Zhou istirahat karena Wang Lin tahu Zhou sudah lelah. Setelah itu Wang Lin kembali ke kamarnya dan dia sadar jika ini adalah cara terbaik yang bisa Wang Lin temukan saat ini. Dan jika saja Limuan bisa memilih, Wang Lin juga tak tahu bagaimana pilihan Limuan tersebut. Sementara di kamarnya, Zhou masih teringat perkataan Wang Lin yang meminta dia untuk tertidur beberapa tahun demi mendapatkan tubuh fisik yang lebih baik. Dan sambil menangis pun, Zhou memberitahu kepada Xiaobei jika sebelum dirinya pergi, Zhou akan meminta paman Wang Lin mengembalikan Xiaobei ke hutan. Dan di sini Zhou juga bertanya apakah kelak Xiaobei akan merindukan dirinya. Terlihat Xiaobei ini pun seperti tak rela dengan semua ini. Dan setelah Zhou tertidur pun, terlihat Xiaobei ini berusaha naik ke sebuah gunung batu. Dan ternyata tujuannya ini untuk memetik buah penghancur jiwa. Setelah itu Xiaobei kembali dan Zhou yang terbangun pun melihat jika Xiaobei ini terluka. Akan tetapi Xiaobei langsung memberikan buah itu dan meminta Zhou memakannya. Terlihat Zhou bertanya benda apa ini. Akan tetapi Wang Lin langsung datang dan menghancurkan buah itu karena Wang Lin tahu jika itu adalah buah penghancur jiwa. Terlihat Wang Lin marah melihat harimau yang berusaha begitu melindungi tuannya ini. Akan tetapi melihat itu pun, Zhou meminta agar Wang Lin tak menyakiti Xiaobei. Dengan cepat Wang Lin pun langsung mengarahkan kekuatannya ke arah Xiaobei. Akan tetapi itu bukan untuk menyakiti Xiaobei, namun untuk menyembuhkan lukanya. Melihat Wang Lin pergi, Zhou pun meminta Wang Lin tak khawatir karena Zhou tahu apa yang harus dia lakukan. Setelah itu terlihat Zhou kembali bermain dengan Xiaobei meskipun sebenarnya tampak kesedihan di wajahnya. Di sini Wang Lin sadar jika seiring Lesson Soul One Earth semakin menguat, hari-hari Zhou tertidur semakin lama. Namun Wang Lin juga terus memikirkan bagaimana cara menghadapi pertarungan melawan hukum langit kali ini. Karena meski Wang Lin memiliki pusaka kuat, namun semuanya punya kelemahan. Sedangkan hukum langit sangatlah misterius, yang mana satu kesalahan saja dilakukan maka semuanya akan hancur. Kemudian terlihat Wang Lin memasukkan kekuatannya ke dalam pagoda abadi karena dirinya tak mau kalah dalam pertarungan selanjutnya. Kemudian pun terlihat jika 2 tahun sudah berlalu. Dengan cepat Wang Lin memeriksa kesadaran Zhou dan Wang Lin tahu jika sebentar lagi One Earth akan segera bangun. Setelah itu terlihat Zhou memanggil Wang Lin menggunakan loncengnya. Dan dia berpesan agar Wang Lin menjaga lonceng itu untuk dirinya dan kelak harus dikembalikan lagi kepada Zhou. Di sini Wang Lin akan menepati janji dan mencarikan Zhou tubuh yang lebih baik. Setelah itu Zhou meminta Wang Lin menceritakan padanya kisah tentang Wang Lin dan Limuan. Dan Wang Lin memberitahu jika dirinya dan Limuan bertemu karena kesalahpahaman. Akan tetapi semuanya seperti sudah ditakdirkan sejak awal. Wang Lin pun menceritakan jika saat itu dirinya hanyalah praktisi pembentukan fondasi lemah, namun membawa Limuan tanpa sengaja masuk ke laut kultivasi iblis. Yang mana itu pertama kalinya Wang Lin dilindungi seseorang. Dan juga selain orang tuanya, ini pertama kalinya bagi Wang Lin ingin melindungi seseorang juga. Akan tetapi untuk membalas dendam darah orang tuanya, Wang Lin harus berpisah dengan Limuan. Namun takdir mempertemukan mereka kembali di sekte awan langit. Di sini pun terlihat jika Zhou kembali tertidur karena Nessenso Limuan semakin menguat. Namun Wang Lin masih bercerita jika dirinya dan Limuan berjanji tak akan berpisah hingga tua. Akan tetapi dia tak menyangka takdir begitu kejam karena saat Wang Lin kembali, umur Limuan sudah habis. Wang Lin pun teringat perkataan orang jika Dao Agung tak berperasaan. Akan tetapi Wang Lin ingin melanjutkan ikatan sebelumnya. Terlihat Nessenso Limuan meneteskan air mata mendengar perkataan Wang Lin ini. Setelah itu pun terlihat jika Limuan ini mulai membuka matanya. Yang mana setelah itu pun tubuh Zhou sekarang sudah berganti dengan kesadaran Limuan. Akan tetapi tiba-tiba langit terbuka karena hukuman langit tersebut muncul kembali setelah kebangkitan Limuan ini. Dan di sini Limuan hanya berkata jika Wang Lin membohongi dirinya. Dan itulah guys alur cerita Renegade Immortal episode 91 ini. Meskipun Wang Lin biasanya sangat kejam, namun di episode ini terlihat Wang Lin yang masih punya hati ya, dengan tak tega jika harus mengorbankan Zhou. Dan bagaimana cara Wang Lin untuk menghadapi hukuman langit yang datang untuk mengambil Limuan? Kita tunggu saja dalam Renegade Immortal episode 92. Akhir kata, tetap semangat di awal pekan dan awal bulan ini. Dan see you next episode.